Di Lumbung Pustaka, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pelajaran, yaitu berkaitan dengan TWK atau di sini kita sebut dengan tes wawasan kebangsaan. Di sini kita akan membahas terkait dengan ini yang sering muncul, yaitu struktur kenegaraan. Nah, jadi dalam negara kita Indonesia itu ada struktur negaranya. Di sini ada dua tipe atau dua kejadian. Yang pertama adalah sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua itu adalah setelah amandemen. Nah, di sini sebelum amandemen itu struktur negara kita itu yang paling atas adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara. Pancasila ini diturunkan atau dirumuskan menjadi yang lebih rinci, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, undang-undang ini lalu diturunkan atau digunakan oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Biasanya kalau zaman dulu disebut dengan lembaga tinggi. Yang pertama itu adalah MPR. Seperti ini. Atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini ada garis di atas MPR, yaitu pertama adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu ada juga di sini adalah Mahkamah Agung atau MA biasanya. Nah, ini adalah lembaga tinggi negara ditambah zaman dulu masih ada yang namanya DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Nah, seperti ini. Di bawah MPR itu baru ada lembaga legislatif di tempat kita. Biasanya ada presiden, itu di bawah DPR dulu, MPR, ada DPR seperti ini. Nah, begini sistemnya itu. Zaman dulu itu kalau sebelum amandemen pemerintahan kita itu tersusun seperti ini hierarkinya. Yang paling atas adalah Pancasila, lalu diturunkan menjadi Undang-Undang 1945. Undang-undang ini diturunkan lagi, digunakan oleh DPA atau Lembaga Tinggi Negara, ada MPR, BPK, dan MA. Sedangkan DPR itu merumuskan untuk presiden dan juga DPR. Tetapi setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka sistemnya berubah menjadi seperti ini. Posisi yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang 1945. Ini adalah yang paling tinggi. Setelah itu baru di sini tidak ada lagi lembaga negara, semuanya sama. Semua segaris lurus. Yang pertama itu ada MPR. Nah, seperti ini. MPR ini membawahi dua, Pak. Teman-teman ya. Ada DPR dan juga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Seperti ini. Lalu ada presiden sebagai lembaga eksekutif. Yang tadi lembaga legislatif, ini eksekutif. Lalu ada lembaga yudikatif atau kehakiman ya. Hakim. Ini terbagi menjadi hakim MA, MK, dan juga KZ. Nah, ini kehakiman. Di sini nanti ada BPK. Jadi BPK itu tidak ada di bawah kendali presiden. Lalu ada KPU. Ini lembaga independen. Nah, kurang lebih seperti ini setelah adanya
Amandemen Undang-Undang 1945 bahwa semuanya tidak ada lembaga tinggi negara, semuanya sama. Ada MPR yang dibentuk berdasarkan anggota DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif membuat aturan, ada lembaga eksekutif presiden yang melaksanakan aturan, ada lembaga yudikatif penegakan hukum, dan juga ada lembaga yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan penyelenggara pemilu, seperti itu.